Shalom dan selamat malam sahabat Rema. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita di sepanjang hari ini. Sehingga malam ini kita boleh kembali ada dan kita akan beristirahat untuk kita mempersiapkan diri secara khusus esok hari. Karena esok hari kita kembali diundang untuk memasuki rumah Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Dan malam hari ini secara khusus renungan malam saya akan ambil dari Keluaran Fatsalnya yang ke-32 dan saya beri judul waspada ibadah palsu. Saya akan membaca ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih sahabat Rema, Mesir dan apa yang ada di dalamnya sudah begitu mengakar kuat dalam benak bangsa Israel, termasuk dalam hal rohani. Saat pemimpin mereka, Musa, tidak kunjung turun dari gunung Sinai untuk menghadap Tuhan, maka mereka meminta pemimpin yang lain, yakni Allah, seperti yang ada pada kebiasaan orang Mesir. Padahal mengenai hal tersebut sudah dinyatakan dengan tegas sebelumnya dalam 10 hukum yang harus ditaati oleh bangsa tersebut setelah mereka keluar dari Mesir, yakni jangan ada padamu Allah lain. Bangsa Israel disesatkan oleh kebiasaan di sekitar mereka. Mereka begitu mudah melupakan perintah Tuhan dan meminta sesuatu yang bertentangan. Mereka ingin beribadah, tapi mereka ingin melakukannya dengan cara mereka sendiri, yaitu cara yang salah. Ibadah mereka menjadi sebuah ibadah yang palsu, karena mereka bukan menyembah Allah tetapi berhala. Apa yang dialami bangsa Israel menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita saat ini untuk berhati-hati dengan kebiasaan di sekitar kita, bahkan dengan kebiasaan diri kita sendiri. Mungkin dalam hal ini peribadatan kita tidak lagi diarahkan untuk menyembah berhala berupa lembu emas, tetapi bisa dalam rupa atau bentuk yang lain. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang seutuhnya ditujukan hanya kepada Allah dan dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Sementara ibadah palsu adalah ibadah yang tidak berpusat kepada Allah dan dilakukan berdasar pada selera atau keinginan manusia. Bagaimana dengan ibadah kita selama ini? Apakah kita sudah beribadah dengan seharusnya sesuai kehendak Tuhan, atau kita beribadah sesuai kemauan dan kehendak kita sendiri? Saat fokus kita adalah Tuhan dan firman-Nya, maka kita tidak akan terjebak dalam ibadah palsu yang mengedepankan kepuasan diri. Seluruh hidup memang tidak dibatasi oleh waktu dan aktivitas dalam ibadah di gereja saja. Seluruh hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan, dan kiranya apapun yang kita lakukan semuanya itu berfokus kepada Tuhan, tidak lagi berfokus kepada apa yang kita lihat dan selera diri kita sendiri. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk besok pagi kita masuki ibadah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Dia, karena kita datang hendak mencari Dia dan bukan mencari yang lain, hendak membawa pujian kepada Dia. Tidak kemudian bergantung kepada apa yang disajikan oleh para pelayan gereja, tapi semua bergantung kepada apa yang kita bawa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Biarlah malam hari ini kami beristirahat, untuk besok hari kami bisa Tuhan datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan memfokuskan diri untuk mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan tidak Tuhan fokus kami digantikan kepada hal-hal apapun juga selain dari Tuhan. Semuanya apa yang ada kami mau pakai menjadi alat untuk kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.